Assalamualaikum, di video kali ini saya akan melanjutkan proses perakitan untuk bagian blok piston dan blok head untuk motor Jupiter MX 135 yang kodenya 50C. Langsung saja di sini kita melakukan pergantian blok piston dengan yang baru. Nah, untuk yang original blok dan pistonnya itu terpisah ya. Kurang lebih untuk blok dan pistonnya itu harganya 670-an. Intinya beda daerah, beda harga juga. Kadang ada yang lebih murah, kadang juga ada yang lebih mahal, tapi patokannya segitu ya teman-teman. Nah, ini untuk piston yang baru, kemudian ini untuk piston yang lamanya. Kemudian kita coba pistonnya kita masukkan ke bagian bloknya ya, seperti ini. Nah, untuk blok di asil seperti ini sangat longgar sekali ya, loncer banyak celahnya. Intinya clearance-nya besar ya, jadi nggak apa-apa ini otak-atik seperti ini ya, kocak sedikit itu nggak apa-apa. Karena bloknya belum gandat, soalnya yang kemarin itu udah gandat, kurang lebih kemakan 2 milian ya, nggak tahu 1 mili ya. Pokoknya udah gandat jadinya knalpot ngebul akibat si pistonnya udah kocak, ring piston aus mengunci ya. Nah, kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian ring piston seperti biasa. Kita pasangkan dulu bagian ring cacingnya seperti ini, kita simpan untuk celahnya di pinggir ya, dekat bagian pen piston. Kemudian pasang ring oli yang tipis. Nah, di sebelah kiri sama ya, dekat sama celah ring oli, cuman agak di atas sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya kita pasang di bagian bawah. Nah, jadi sebelah kiri semua ya. Kemudian ini untuk ring kompresi 1-2 ada warna hitam, warna merah. Itu yang warna hitam kita simpan di kompresi 2, dan yang ada tanda T-nya itu kita posisikan menghadap atas. Nah, untuk celahnya kita simpan di sebelah kanan seperti ini di bawah. Kemudian yang ring kompresi 1 kita simpan di bagian atas untuk celahnya, dan tandanya itu menghadap ke atas juga sama. Nah, bentuknya X seperti ini. Ini cara pemasangan saya, beda mekanik, beda pemasangannya juga. Yang penting tidak sejajar. Kemudian kita pasang bagian pengunci ataupun klip. Kita gunakan obeng min, kita congkel di bagian coakannya seperti ini. Nah, sampai ngeklip ya. Tuh, udah masuk. Tinggal kita pasang bagian pen piston. Kemudian kita sediakan oli yang baru. Oli baru kita lumasin, kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu baru kita proses pemasangan ke bagian stang piston. Nah, stang piston kita kasih oli. Kemudian tanda panah menghadap exhaust ya. Kita pasangkan, masukin. Kemudian kita pemasangan klip. Kita kasih kain dulu di bagian crankcase, takutnya klipnya jatuh ke bawah untuk antisipasi. Kemudian kita gunakan obeng min kecil seperti ini, sama halnya yang tadi kita congkel. Nah, sampai masuk ya, usahakan harus sampai masuk. Kemudian kita cek lagi untuk posisi ring pistonnya, takutnya berubah ya, pastikan tidak berubah. Kemudian kita kasih oli ya teman-teman, kasih oli secukupnya saja. Setelah itu baru kita pasang pen dowel ya, pin dowel nih, Bosch center ya. Di sini namanya Bosch ataupun Bosch center. Kemudian kita pasang pakai kertas yang tipis seperti ini, gak perlu pakai lem ya. Nah, kita pasangkan. Kemudian di bagian blok piston kita pasangkan dulu tensionernya ya teman-teman, tonjokan tensioner nih. Nah, ada packing, ada tensioner, pasangkan saja langsung di sini supaya mudah ya, soalnya untuk Jupiter MX New itu sempit teman-teman, nantinya sulit. Nah, kita pasangkan langsung di sini biar lebih mudah. Kemudian pasang bracket untuk kabel kopling, kita kencangkan menggunakan kunci L5. Kemudian kita putar ke kanan menggunakan obeng min sampai mengunci ya, supaya lebih mudah. Nanti mudah banget pokoknya seperti ini mah ya. Nah, cara mudahnya seperti ini. Nah, sampai mengunci. Kemudian tinggal kita kasih oli dikit aja. Nah, kemudian baru kita proses pemasangan. Nah, untuk proses pemasangannya kita masukkan dulu bagian ujung-ujungnya ya, ujung celahnya. Nah, udah masuk seperti ini. Nah, jangan terlalu dalam dulu, nanti kita terhalang oleh tensioner. Nah, kita tarik dulu rantai keteng. Nah, tensionernya terhalang ya, kita tarik dulu. Nah, seperti ini ke atas, kemudian tinggal kita masukin. Nah, seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai melenceng. Oke, seperti ini. Kemudian sambil kita lihat bagian pin dowel ataupun bosnya ya, jangan sampai jatuh. Nah, kemudian setelah agak masuk dan lurus, tinggal kita tekan saja sambil kita lihat ya di bawahnya. Oke,
Kemudian tinggal kita putar rantai ketengnya, kita lihat pistonnya, posisikan di titik mati atas. Nah seperti ini, kita lap sisa-sisa olinya ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasang lidah tensioner. Nah, usahakan harus lurus dan pas. Setelah itu pasang pin dowel ataupun Bosch center 2 biji ya sebelah kiri. Nah ini untuk packingnya yang original harganya 31.000, beda daerah beda harga pula ya. Nah seperti ini. Sebetulnya kalau nggak pakai lem juga nggak apa-apa, tapi saya mah antisipasi kita kasih lem tribon aja tipis-tipis yang tipe sealer, tapi jangan di packingnya, di bloknya aja tipis ya, tipis banget. Antisipasi supaya nggak terjadi bocor ya. Soalnya di permukaan bagian headnya ini ada sedikit bercak-bercak, takutnya nggak rata. Kemudian tinggal kita pasang packing ya. Kemudian kita gunakan kawat ya, kita ikat bagian rantai ketengnya supaya mudah. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian head. Nah kita masukkan kawatnya dulu ke lubang head, kemudian tarik, kemudian tinggal kita pas-paskan. Kita paskan yang baut ke dudukan mesin dulu ya, baut rangka ke mesin. Nah seperti ini kita masukkan dulu. Setelah pas baru kita dorong ke bawah, tekan. Nah udah masuk ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang bagian baut. Bautnya ada ring tembaga 4 biji ya. Nah kita pasangkan baut-bautnya. Kemudian yang di sebelah kiri itu baut panjang juga yang kecil ya, yang baut L. Kemudian kita kencangkan dulu secara merata ya, kencangkan dulu merata. Setelah rata baru saya menggunakan kunci torsi biar permukaannya rata. Nah di sini kita kencangkan juga secara rata, jadi bertahap ya pengencangannya, jangan langsung kencang satu-satu, bertahap aja. Nah saya kencangkan di 24,5 ya, 24,5 Nm ataupun 25 Nm untuk baut 12. Nah udah ya, sekali jetrek udah. Kemudian yang di bagian pinggirnya cukup kita kencangkan manual saja. Kalau mau dikencangin pakai kunci torsi itu 14 Nm ya. Nah namun di sini saya manual saja secukupnya. Kemudian tinggal kita pasang baut L yang di mesin, ada ring, ada mur. Kemudian kita kencangkan, kita tahan menggunakan kunci L8 dan kunci 14. Nah oke, udah kencang. Kemudian kita topkan. Nah ada garis ya, tuh ada garis, ada tanda T, kemudian garis yang di atas patokannya ya, patokan di atas T. Nah ini posisi noken as sudah posisi bebas. Kemudian kita pasang pen ADS. Kemudian kita pasang gigi sintrik, garisnya itu harus sejajar. Nah ada coakan di atas head itu harus sejajar dengan itu untuk garisnya. Tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah tinggal kita masukkan ke bagian pen di noken as. Nah udah lurus, udah top, tinggal kita pasangkan bautnya ya. Nah bautnya kita pasangkan yang ada coakannya. Nah oke, kita lihat lagi, usahakan udah top, atas lurus, di bawah udah lurus. Kemudian tinggal kita kencangkan di torsi 25 Nm. Nah oke, udah cukup. Kemudian tinggal kita lepas untuk setelan tensioner ataupun tonjokan tensionernya ya, menggunakan obeng min ataupun alatnya. Kita putar ke kiri. Nah kita putar ke kiri, nanti juga dia akan menyetel otomatis. Nah, agak sempit ya untuk MX new. Nah kita cek ketengnya ini masih ada kendor ya, masih ada kendor, tinggal kita putar ke kiri kurang lebih sedikit aja. Nah sedikit sampai pas ya setelahnya. Nah ini udah pas ya teman-teman. Oke, ini udah mantap. Dan dipastikan lagi ini udah benar-benar top ya, garis sudah sejajar, yang atas sudah sejajar. Tinggal kita putar-putar ya, kurang lebih beberapa kali lah seperti itu ya. Nah setelah ini baru kita proses penyetelan bagian celah klep ya teman-teman. Kita sediakan kunci 8 ring dan pillar gig ya, kita kendorkan dulu, kemudian tinggal kita proses penyetelan. Nah untuk celah klep di motor Jupiter MX ini bisa dari ukuran 0,05 sampai 0,10 yang in, sedangkan yang X bisa dari 0,10 sampai 0,15. jadi jangan sampai terlalu renggang, nanti kalau terlalu renggang timbul suara kemericik. Jadi yang pas-pas aja ya. Nah di sini saya setel 0,8 in, 0,13 yang X house.
Itu tergantung selera teman-teman juga, tapi saya saranin jangan terlalu renggang. Nah, harus rata seperti ini ya, rata, harus sama ya, jadi penyetelannya sama. Nah, buat teman-teman yang baru gabung yang belum tahu untuk proses pemasangan bagian head dan skir klep, udah ada di video sebelumnya, tinggal dicek aja. Nah, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu karena durasinya terlalu panjang. Nanti untuk proses sampai hidupnya di video selanjutnya disimak terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut proses pemasangan. Kita pasang bos, kemudian ada o-ring, kemudian tinggal kita pasang bagian tutupnya. Di bagian tutupnya sudah ada o-ring. Nah, di video kemarin kita sudah melakukan penyetelan celah klep ya, jadi tinggal kita proses pemasangannya saja. Nah, kemudian kita pasangkan bautnya, kemudian yang tengah itu ada ring tembaganya ya, jadi jangan sampai tertukar. Tinggal kita pasang bracket untuk dudukan radiator, kemudian kita kencangkan secukupnya. Kita pasang selang radiator, kemudian sensor ECT kita pasangkan. Kemudian tinggal kita pasangkan bagian radiatornya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita paskan ke bagian bracket yang di atas. Kemudian jangan lupa untuk soket kipasnya kita pasangkan. Nah, setelah itu baru tinggal kita pas-paskan bracket yang bawah, kemudian tinggal kita masukkan selang radiator yang menuju water pumpnya. Nah, sambil goyang-goyang dan dorong seperti ini, kemudian kita langsung kencangkan supaya kita tidak lupa. Kita kencangkan menggunakan obeng plus secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nanti bisa selek ya. Nah, dua-duanya kita kencangkan. Kemudian setelah itu baru kita pasang kabel busi ya, kita pasang kabel busi. Kemudian tangki cadangan kita pasangkan ya, selang yang menuju ke radiatornya kita pasangkan. Nah, ada klip, kita kunci lagi. Nah, setelah itu baru kita proses pemasangan bagian AIS ya. Nah, ini yang menuju AIS, yang menuju filter. Tapi ini untuk AIS-nya sudah tidak dipakai karena sudah disumbat menggunakan baut. Jadi ini hanya aksesoris biasa saja, sudah tidak berfungsi. Tapi tetap kita pasang. Kemudian baut di bagian blok piston kita pasangkan ya, ada ring tembaganya untuk pengurasan air radiator, kencangkan menggunakan kunci 10. Nah, setelah itu baru kita kencangkan di bagian bracketnya untuk tangki cadangannya, di bawah satu, di atas satu. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci 10T. Nah, setelah itu baru kita proses pemasangan water pump. Kita kasih lem ya di bagian lubang water jacketnya. Nah, ada o-ring, kemudian kita paskan coakannya ke baut gigi sintrik ya. Usahakan harus pas. Kalau nggak pas nanti nggak bakalan masuk-masuk ya. Nah, kita dorong secara perlahan, kemudian selang radiator kita masukkan ke bagian water pump yang besar ya, kemudian yang kecil kita pasangkan juga. Kemudian selang ablas ataupun selang hawa kita pasangkan. Nah, ini kemudian tinggal kita pasang bautnya, yang panjang sebelah kanan, yang pendek di sebelah kiri, dua-duanya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja. Kemudian tidak lupa lagi karet untuk penutup penekan tensioner kita pasangkan juga ya, supaya tidak timbul suara angin. Kalau misalkan nggak dipasang untuk karetnya nanti ada suara angin ya. Nah, kita tutup saja seperti ini, kita gunakan obeng min untuk pemasukannya. Kemudian tinggal kita pasang bagian karburator. Nah, kita pisahkan dulu untuk manifolnya ya nanti, namun di sini saya pasang dulu bagian kabel gas, kemudian kabel cuk kita pasangkan ya teman-teman. Nah, kita pasangkan seperti ini. Kemudian untuk proses pemasangannya kita kendorkan dulu bagian baut filter yang kiri kanannya, kita kendorkan ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian manifolnya dulu. Kemudian setelah manifold terpasang baru kita pasang bagian karburatornya. Nah, untuk motor Jupiter MX sedikit kesempitan ya teman-teman, sedikit kesulitan karena sempit ya. Nah, seperti ini pemasangannya, kita pas-paskan kemudian kita masukkan. Setelah masuk seperti ini, nah tinggal kita masukkan bagian selang bensin ya, kita gunakan tang seperti ini. Nah, untuk sensor TPS udah kita pasang, kemudian selang yang menuju manifold juga udah kita pasang. Nah, untuk pengencangan manifold kita bisa menggunakan kunci 10T kalau misalkan karbunya dicopot. Kemudian tinggal kita kencangkan saja bagian klemannya. Setelah kencang tinggal kita pasangkan lagi bagian filter yang menuju karburatornya, kemudian baut-bautnya kita pasangkan lagi. Setelah itu baru kita proses pemasangan bagian knalpot, ada packing. Kemudian tinggal kita kencangkan saja menggunakan kunci 12 ya teman-teman. Nah, setelah itu proses pemasangan sudah selesai, tinggal kita isi air radiator. Kita isi kurang lebih secukupnya saja ya. Pokoknya air radiator yang banyaknya 1 liter itu masih tersisa. Nah, jadi kita masukkan secukupnya saja. Nah, kalau misalkan kurang tinggal kita masukkan lagi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita
engine on ya teman-teman, engine on. Nah kita hidupkan. Nah dan untuk karbu pun ini belum kita setel ya karena sudah saya bersihkan. Nah di sini saya setel dulu bagian idle, kemudian untuk setelan anginnya. Nah dan si motor pun sudah bisa hidup ya seperti ini. Nah tinggal kita tunggu aja stasioner langsam ya, Ryan bentar ya. Nah sambil kita setel-setel di bagian karburatornya ya teman-teman, karena udah saya servis sebelumnya. Nah, dan motor pun sudah bisa hidup lagi, tinggal kita tambah lagi air radiatornya dan kita cek juga di bagian air radiator ini apakah terjadi semburan atau tidak, dan kita cek oli juga. Nah kita buka di bagian head yang baut 10 ya, kita cek olinya, kita buka menggunakan kunci 10. Nah dan ternyata olinya sudah naik ya ke bagian atas, tinggal kita tutup lagi. Nah kalau ini udah aman ya, ada pelumasan di bagian head. Nah teman-teman harus perhatikan, nah di bagian radiator jangan kita tutup dulu, kita hidupkan kurang lebih 4 menit sampai 3 menit lah ya. Nah kita perhatikan airnya, kalau misalkan di gas-gas ada semburan berarti itu ada masalah ya, entah itu di bagian packing dekselnya yang bocor ataupun termostat yang macet. Nah jadi kita harus perhatikan dulu air radiatornya. Ketika kita blayer seperti ini tidak ada kendala semburan berarti itu sudah aman ya. Nanti juga kita pegang airnya itu hangat, ada sirkulasi. Nah ini udah aman ya teman-teman. Ketika saya blayer pun ini nggak ada masalah di bagian radiator. Di blayernya pun jangan sembarangan ya, setengah gas aja, jangan dulu digeber, kita kasih hindrian ya kurang lebih 1 harian ya. Karena untuk di hasil itu blok sudah longgar, jadi nggak perlu hindrian, cuma perlu penyesuaian aja. Nah di bagian knalpot pun sudah tidak berasap lagi ya teman-teman, karena blok pistonnya sudah baru. Nah jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, tinggal kita tutup lagi karena sudah tidak ada kendala ya, ini sudah normal semuanya ya teman-teman. Tinggal kita cek-cek lagi aja bagian komponen-komponennya, takutnya baut-bautnya masih kurang kencang. Jadi semuanya perlu kita cek ulang setelah mesin hidup seperti ini ya, supaya lebih aman. Nah setelah itu baru tinggal kita tutup saja bagian tutup radiatornya. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya.